Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji beserta syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Jumat bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1446 Hijriah bertepatan dengan tanggal 10 Januari 2025. Kita berada di Pondok Pesantren dan Panti Asuhan Ulul Albab Pusat. Setelah tadi kita tahajud, kemudian sholat berjamaah subuh, dilanjutkan dengan ta'lim. Shalawat serta salam semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkannya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para ulama amilin dan muslimin wal muslimat, mudah-mudahan termasuk kita sekalian. Amin 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 ya Allah ya rabbal alamin. Baik. Kalau kemarin Ahwat, sekarang Ikhwan yang nanya. Artinya yang Buya bahas pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya kapan bikin pusat 3 di Kalimantan? Jadi enggak bikinnya? Bersyukur Buya kepada Allah, ada santri yang perhatian juga ya ke program Ulul Albab ini. Sampai-sampai bertanya berkenaan dengan pusat 3 di Kalimantan. Ujungnya jadi enggak bikinnya? Ya tentu Buya jawab jadi ya tuh. Masa tidak jadi? Dalam pengertian jadi di sini Buya berikhtiar terus supaya jadi gitu kan. Karena segala sesuatu juga kita punya cita-cita, ya Allah yang menentukan. Jadi kalau santriwan ini yang nanya, siapa nih yang nanya ini? Buya kapan bikin pusat 3 di Kalimantan? Jadi enggak bikinnya. Begini santri, kita dalam kehidupan sehari-hari tidak boleh lepas dari Al-Quran dan Al-Hadis. Dalam Al-Quran surat Al-Insyirah, ya, dalam surat Al-Insyirah ayat yang ke-7, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Fa idza faragta fansab. Maka idza apabila faragta, kamu sudah melakukan suatu pekerjaan, sudah selesai satu pekerjaan, fansab, maka lakukan pekerjaan yang lain. Fa idza faragta fansab, apabila kamu sudah selesai satu pekerjaan, maka kerjakan pekerjaan yang lain. Kalian kan tahu Buya punya tugas yang berat untuk tahun 2025 ini. Tepatnya nanti insya Allah tanggal 25 bulan Mei tahun 2025 ini kita akan meresmikan cabang Jerman. Setelah ayah diberangkat ke Jerman,
Kita doakan bersama. Maka sejak itu besoknya Buya mulai berpikir tentang Kalimantan Timur, pusat yang ketiga. Jangan sampai ini belum berhasil Jerman. Buya sudah berpikir Kalimantan, nanti Jerman gak jadi, Kalimantan gak jadi. Faida farokta langsung. Apabila sudah selesai satu pekerjaan, jangan berdiam. Jangan merasa puas. Kita harus haus dengan prestasi. Haus dengan karya. Haus dengan jasa kita kebaikan ke orang lain. Haus dengan amal soleh. Setelah kita bekerja, faida farokta fangsom, maka laksanakan pekerjaan lain. Gitu. Jadi kalau santri nanya, Buya kapan bikin pusat 3? Insya Allah mulai berpikirnya Buya setelah yang diberangkat ke Jerman, Buya akan memulai tentang pemetaan. Gak berangkat dulu ke sana, untuk apa capek-capek? Buya lihat dulu Google Map. Lihat dulu Kalimantan Timur di peta. Jenis tanahnya, jumlah penduduknya, bagaimana jauh tidaknya ke Tanjung, artinya ke Tanjung itu ke air, perairan, ke pantai. Apa pekerjaan orang di sana pada kebanyakannya, berapa jarak dengan IKN, Buya pelajari dulu di Google Map. Untuk berangkat ke sana pakai berapa jenis kendaraan, kalau pakai mobil, di mana kita masukkan mobil ke kapal air, mana jalurnya, kita mau pakai darat dan air, atau kalau pesawat berapa kali naik, cukup 1 kali atau pakai pesawat kecil, itu dipelajari dulu. Dalam hal kita mempersiapkan ini jadi atau tidaknya bikin. Setelah Buya punya pengetahuan Google Map, berikutnya apa? Survei. Buya berangkat ke sana. Coba dengan siapa? Dengan Ustadz Adang Munandar, adik ipar Buya, adiknya Umu. Karena beliaulah nanti yang akan menjadi wakil Buya di Kalimantan Tengah. Tadinya cabang Manado ditarik oleh Buya, sebagaimana cabang Batam untuk Ajat, Sudrajat ditarik untuk wakil Buya di ULA 2. Di ULA 3 Al Ustadz Adang Munandar. Buya kan survei, maksimal Buya survei 2 minggu. Coba mengapa hari Buya 2 minggu di sana paling lama? Nggak bisa lebih. Ada nggak yang tahu Ahwat kenapa Buya 2 minggu di sana? Ada nggak yang tahu? Yani tahu nggak kenapa Buya maksimal 2 minggu? Karena Buya istrinya 3, jadi nanti ke depannya penjadwalannya begini, kalian harus tahu. 1 bulan bolak-balik kita Buya, Umi dan Uma 1 bulan bolak-balik. Berarti kalau bolak-balik 1 bulan ada jadwalnya 3 hari, 4 hari, 3 hari seperti yang awal. Berarti 1 bulan dibagi 2, berarti 2 minggu Umi, 2 minggu Uma. Setelah begitu Buya berangkat ke Kaltim 2 minggu di sana. Jadi Buya setiap 2 minggu. Jadi Buya ke Kaltim itu lamanya 2 minggu dan jaraknya sebulan-sebulan. Begitu jadwalnya. Maka sejak mulai bulan Juli, ya, Juli lah insya Allah, penjadwalan Umi, Uma dan Umu sudah mulai begitu. Bolak-balik di sini. Nanti Buya di Panyawangan 2 minggu. Dibiasakan begitu sehingga nanti sudah adaptasi, sehingga Buya pas di sana itu sudah biasa. 2 minggu jadwal umum.
Karena kalau lebih dari 2 minggu, Buya takut laki-laki yang tidak adil. Sabda Rasul, barang siapa yang ta'dudu zaujat, istrinya banyak, kemudian tidak adil, maka nanti kalaupun dia masuk surga, maka jalannya miring. Oh, jalan miring kan gak enak. Ini. Jangankan miring, itu kalau miring itu 7%. 1% saja sudah gini. 2% sudah gini. Ada 0,1% seperti gini, tapi dilihat dari foto khusus, ternyata ditarik garis itu ternyata tidak gini dikit. Makanya kalau ada orang pas sudah sepuh, bongkok dan sebagainya, sejak mudanya, ya di samping kurang olahraga, kurang bercermin, ini badan aku ini lurus ya. Piring-piring dikit harus banyak gerak-gerak begini ke sini jadi lurus. Ada juga yang begitu, harusnya kita tegak. Ya, belajar hidup sehat lah, supaya kita sampai sepuh tidak sampai bongkok. Ikhtiar. Nah, Buya tidak mau miring nanti di akhirat, maka 2 minggu harus sudah selesai. Kalau 2 minggu Buya di sana berarti jumlah jamleh 11. Ini bahasa sudah dewai. Jumlah jamleh 11. Dari mana 11? Yo, Ridho, dari mana Buya 11 hari di sana? 11 hari itu efektifnya waktu. The time of effective. Karena yang 4 hari itu perjalanan. 2 hari itu kan capek, berhenti dulu sejenak, kita start setelah agak sehat. Nah, bolehlah 12 hari. 3 hari adalah efek kita bolak-balik perjalanan. Waduh Buya, ongkosnya lumayan. Ya iya dong. Ya iya, untuk pendakwah itu lama-lama pesawat itu menjadi kecil. Karena sudah jadi kewajiban. Dulu Imam Bukhari 60 negara lebih keliling dunia. 60 negara mencari hadis yang sahih, memisahkan dari hadis-hadis yang dhaif, apalagi yang mursal. Jadi Buya akan survei di sana. Ya. Setelah survei apa yang Buya lakukan kira-kira? Tahap ketiga. Nanti pas sudah sebulan 2 Buya ke sana lagi. Negosiasi. Apa Buya negosiasi itu? Ya tentu Buya mulai berhadapan dengan tokoh masyarakat, pemerintah, ulama di sana, ustadz di sana, non muslim di sana. Buya mulai negosiasi, memetakan kondisi masyarakat. Berapa banyak nih tanah yang harus Buya beli? Atau mungkin ada tanah yang akan diwakafkan oleh masyarakat di sana. Buya menyampaikan program. Biasanya orang kalau sebut dengan negosiasi. Nah, negosiasi ini tidak bisa 1 kali, minimal 3 kali. Menghadapi orang yang melarang, yang tidak mau adanya pesantren, kita jelaskan. Juga kita melihat kira-kira donaturnya dari mana sekitar sana. Kalau tidak ada donatur, jauh dari masyarakat orang-orang abniyah, kita ganti lagi, pindah lagi tempat. Itu negosiasi. Kita juga mencari santri di mana. Jangan sampai kita ada pesantren di sana Menara Gading. Apa Buya Menara Gading? Pesantren di sana ada, tapi nggak ada santrinya. Masyarakatnya jauh. Atau masyarakatnya terlalu sekuler. Harus ada yang Islamnya dong, menitipkan anaknya ke ulul albab. Pusat 3 kali, mudah-mudahan kelar. Terakhir adalah pembangunan. Mulai kita, apa kira-kira yang pertama dibangun? Kira-kira menurut santri. Ini juga ilmu yang utama nih bagi Pak Hari. Yang akan di daerah mana Pak? Arjasari. Meskipun itu belum final lah.
Buya juga harus pikir-pikir lagi. Kalau di Arjasari, pertanyaan Buya ya, tanah sudah pada mahal, mau ke belakang, ke depan, ke kanan, ke kiri sudah sempit. Nanti AA susah bisa berkembangnya. Sedangkan di Riau itu AA sudah punya wakaf ya 1,3 hektar. Pikir dulu AA. Jangan cepat-cepat menyimpulkan ingin ringan, tapi kesananya susah. Akan punya anak, ada Kakang, ada Jaid, ada Ayatul. Mereka harus kasih pesantren oleh kita. Pikir dulu. Makanya Buya tidak serta-merta mengambil, karena Buya tidak maulah menjadi orang tua yang aji mumpung. Ini Pak Hari gak mau, wah syukur nih mau jual aja untuk nanti Kaltim. Buya gak mau begitu. Seperti kemarin tuh ada yang wakaf orang Bandung untuk cabang Lampung, luas sekali. Kemudian ada telepon dari Bandung katanya, katanya nggak jadi wakafnya. Cabang Lampung langsung datang ke sini, takut diambil oleh Buya. Kata Buya, auzubillah. Bukan Buya ngambil, justru Buya ingin nambah. Kata Buya langsung ke orang Bandungnya, Bu, pusat dan Sabang sama, Buya nggak akan nerima itu wakaf. Tadinya untuk orang Bandung, untuk Buya saja, dijual di sana untuk enggak. Majunya Sabang, majunya juga pusat. Untuk Lampung saja. Nah, ini juga untuk Riau itu, itu sudah ada sertifikat wakafnya Pak. Kebetulan yang wakafnya itu notaris. Suratnya sudah lengkap, di Buya ada. Buya ingin Pak Hari berangkat ke sana. Ya, yang Buya tadi katakan itu Pak Hari. Mulai pemetaan, lihat di peta-peta Google Map. Ya, kemudian kita mulai ke sana survei, sosialisasi dan pembangunan. Bismillah. Nanti ya punya tanah yang luas pesantren itu. Buya nggak mau Pak Hari di sini lama jadi santri senior, gigit jari nggak punya pesantren. Yang namanya laki-laki Pak harus panjang langkah. Laki mah lain awewe, udah lengkap. Berani di mana-mana bumi Allah. Tantangan Buya sudah usia begini mau berangkat ke Kaltim, hutan belantara, banyak sungai-sungainya. Terus teranglah Buya paling takut dengan air. Dalam pengertian takut diteleum gitunya. Nah, makanya les renang dan sebagainya. Karena kita jangan kalah oleh alam. Kita ini khalifah, alam itu harus ditundukkan oleh kita. Gak boleh, ini musim hujan, musim kemarau, banyak binatang buas. Berani kita manusia. Nah, pembangunan. Ya, kembali ke pertanyaan tadi, Buya kapan bikin pusat 3 di Kalimantan? Jadi atau tidak jadi? Buya sudah sampaikan ayatnya, faida farokta fansub, faida farokta fansub. Apalagi yang ke-8 ayat. Wa ila rabbika farghab. Dan kepada Tuhanmu kamu berharap, berdoa. Ya Allah, mudah-mudahan pusat 3 ini. Kalau Buya tidak melaksanakan tugas membuat pusat 3 di Kalimantan, Buya menjadi laki-laki yang tidak tahu diri, punya istri 3, gagayaan. Untuk apa punya istri 3? Buya nikah dengan Tahima itu ingin berjuang di Kalimantan. Nanti bagian Irian Jaya, Sulawesi, Kalimantan oleh Umu, istri Buya yang ketiga. Dan turunan Buya dari sana dibahas, dipegangnya. Ya. Jadi kita punya istri lebih dari 1 itu berdasarkan tugas. Makanya Buya paham kenapa para nabi banyak sekali. Hampir semuanya nabi itu istrinya banyak, apalagi Nabi Daud sampai 100 orang istrinya itu. Oh, ternyata Nabi Daud itu seorang raja yang menghadapi tantangan yang begitu berat. Nabi Sulaiman juga banyak. Nabi Muhammad punya istri 13, itu paling sedikit. Segitu teh paling sedikit. Nih, jadi ahwat ihwan, terutama ihwan ya. Buya kadang-kadang ingin ketawa nih, ada laki-laki ingin punya istri lebih dari 1. Hiji gitu kaparaban.
Hayang boga dua, nah tuh mikir-mikir teh. Satu juga nggak keurus. Ini ingin punya dua, naon pagawean. Punya 2, 3, 4 itu masna wa sulasa wa ruba kalau memang pekerjaannya banyak. Pekerjaan banyak itu kan wah luar biasa perjuangannya, dan seorang laki-laki yang banyak pekerjaan, banyak berpikir, itu harus diservis oleh banyak orang. Karena kalau yang servisnya seorang, coba kalau punya Umi saja. Umi kan dibawa ke Kalimantan, dibawa ke Irian, dibawa. Capek Umi. Maka adanya istri 2, 3 itu untuk Buya meringankan beban istri sebetulnya. Di mana perempuan itu lemah pemikirannya, banyak perasaannya, lemah fisiknya. Umi dibawa kemana-mana, sakit nanti. Maka ada umat yang menghandle pekerjaan sebagian Umi, ada Umu. Jadi kalau di sini Buya kapan bikin pusat 3 di Kalimantan, jadi nggak bikinnya. Nah ini kata jadi nggak bikinnya, Buya agak sedikit bukan suudon ya, auzubillah. Tapi santri yang bersangkutan itu mungkin nunggu-nunggu kapan ini nggak jadi. Perlu Buya sampaikan kenapa Buya, kan Buya nikah tahun 2021 dengan Umu. Sekarang 2025, kenapa enggak awal begini? Perlu Buya jelaskan. Tadinya Buya ingin pas berangkat ke sana Buya sudah punya turunan dari Umu. Tapi Allah berkehendak lain. Sampai sekarang Umu belum mengandung, belum hamil lah. Kita sudah berikhtiar semaksimal mungkin. Terus berikhtiar. Tapi Allah belum kasih. Nah, ya akhirnya nggak apa-apa lah. Kita berangkat saja. Mudah-mudahan sudah di sana Allah kasih turunan dari. Begitu. Tadinya begitu Buya. Karena kalau sudah ngandek misalkan seperti Uma kan, Uma itu langsung ngandek gak lama, sebulan setelah nikah. Maka langsung saat itu kan di Bandung, langsung Buya ke Pangalengan, gak dilama-lama. Tadi juga kalau sudahnya ngandek, mau langsung Buya ke Kaltim. Nah, tetapi karena Allah belum berkehendak lain, makanya Buya sering mengatakan, untuk apa program KB keluarga berencana dibatas-batas? Sementara orang yang mau punya anak belum dikasih. Orang yang sudah mau dikasih dibatas-batas dengan disuntik, minum pel, dipasang IUD dan sebagainya. Itu kufur nikmat kata Buya. Dan pasti ada batasnya tuh. Ada batasnya, nggak mungkin kita dikasih ribuan anak dari satu rahim. Ada batas. Nah, jadi berkenaan dengan itu beginilah kondisinya. Kemudian yang terakhir Buya sampaikan, faida zamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Dalam surat Ali Imran ayat 159. Faida jamta, dan jika kalian punya cita-cita, ya, fatawakkal 'ala Allah. Bertawakal kepada Allah. Ikhtiar, sabar, doa, tawakal. Serahkan. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, dan Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Tentu dalam hal ini sebagai terakhir dari pertanyaan santri ini, Buya istilahnya itu minta doa lah dari seluruh santri. Mudah-mudahan Allah memberikan kelancaran, kemudahan Buya membuka pusat 3 di Kalimantan Timur. Rabbana syrah lana sadrana wa yassir lana amrina wahlul 'uqdatam min lisana yafqahu qawlana bi rahmatika ya arhamar. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal